Alhamdulillah sehat selalu ya nak. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini seperti biasa kita akan mengawalinya dengan berdoa bersama. Silakan Habib pimpin doanya. Kita berdoa. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Coba dicek dulu, adakah teman kiri kanannya yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran nih, kita akan melakukan kebiasaan kita setiap hari, yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini siapa yang memimpin? Keisha, boleh Keisha, silakan Keisha. Kira-kira manakah gambar yang paling subur, A atau B? A. Kenapa gambar A bisa disebut tanah subur? Karena ada tanaman. Karena ada tanamannya. Apa lagi Hafid? Karena hijau dan segar. Hijau dan segar kata Hafid, betul sekali. Gambar B tadi disebut tanah kering. Mengapa disebut tanah kering? Karena Iya, tidak ada pohon ibu. Apalagi tanahnya terlihat berdebu kata Septian tadi. Betul sekali. Jadi artinya pohon dan tanah atau tanaman tumbuhan itu sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Kemarin kita sudah belajar tentang itu. Jadi agar tanah kita tetap subur, kita harus menjaga lingkungan kita dengan banyak-banyak menanam pohon, tidak menebang pohon. Karena kita hari ini akan belajar untuk memecahkan tahap-tahap siklus air, terutama air sungai dan air laut. Kita juga akan membuktikan tahap-tahap siklus
Silakan dibagi temannya. Silakan dibagi temannya. Dibagi temannya. Sudah dapat semua? Sudah. Sudah dapat semua bahan ajarnya? Sudah. Kalau sudah, di situ telah tertulis nih materi-materi apa saja yang akan kita pelajari. Sembari kita mempelajari yang ada di bahan ajar, perhatikan dulu di depan ya. Kita akan membagikan kelompok terlebih dahulu sama seperti kemarin. Kemarin kita telah duduk berkelompok, sudah dibagi kelompoknya. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Masih tetap dengan kelompok yang kemarin ya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah ada? Sudah. Sudah ditentukan ketuanya siapa? Sudah. Sudah ditentukan sekretarisnya siapa? Sudah. Oke, sekarang saatnya kita akan belajar nih ke depan. Nah, amati gambar yang pertama. Gambar apakah ini? Sungai. Kira-kira ada yang kenal tidak dengan sungai ini? Sungai apa ini? Sungai Batu. Iya, ada langsung kenal Sungai Kalibatu. Sungai apa lagi nih? Kali Akar kata Vanessa. Begitu Bu Ina memperlihatkan ini pada langsung tahu semua dengan sungai ini. Ya betul sekali ya, Nak, ya. Ini merupakan sungai yang ada di Pal Putih atau yang ada di Tanjung Bintang. Siapa yang sering main di Kalibatu ini? Sudah pernah main semua? Sudah. Mandi di Kalibatu? Sudah. Kalau sudah pernah mandi dan main di Kalibatu, pernah tidak kalian tuh bertanya-tanya dalam dirinya, ini air sungai ini dari mana ya? Dari mana sih air sungai ini? Kenapa selalu ada dan tidak pernah habis? Ada yang tahu kan tidak jawabannya apa? Apa adek? Ini apa dari gunung? Dari gunung. Apakah sungai Kalibatu dekat gunung? Gunung apa namanya? Gunung Batu. Iya, berarti kata ada tadi dari Gunung Batu, Bu, aliran sungainya. Betul sekali. Dari mana lagi air sungai berasal? Dari hujan, kata Hafid. Ya, jawabannya betul sekali. Nanti kita akan mencari tahu secara langsung apakah betul dari gunung atau dari hujan air sungai itu berasal dari diorama. Sekarang kita akan lanjut lagi nih di gambar kedua. Ini gambar apa ini? Apa nih nunjuk-nunjuk? Vanessa, pantai apa itu? Langsung kenal pantai Pasir Putih. Vanessa pernah main di pantai Pasir Putih? Pernah. Sering? Sudah pernah mandi di pantainya? Nah, siapa lagi yang sudah pernah main ke pantai Pasir Putih? Sudah semua. Berarti tinggal Bu Nina nih yang belum pernah ke sana. Oke, waktu kalian mandi dan main di pantai Pasir Putih sama seperti sungai tadi, kira-kira kalian pernah tidak sih bertanya-tanya dalam dirinya dari mana ya asal air laut itu berada? Ada yang tahu tidak? Dari mana? Dari sungai. Dari mana lagi? Dari hujan. Wah, sepertinya kalian sudah paham semua dan sudah pintar-pintar semua ya. Kalian sering main di kali dan sering main di pantai. Bagus sekali ya. Nah, jawaban kalian tuh betul semua. Lihat nih, kita akan mencari tahu atau kita akan membuktikan betul tidak ya air sungai dan air laut itu berasal dari yang tadi katanya kata Hafid dari hujan ibu air sungai itu. Kata Ade dari Gunung Batu ibu, karena Kalibatu itu dekat dengan Gunung Batu ibu. Iya, kemudian laut tadi kata Vanessa dari aliran sungai ibu. Nah, kita akan mencari tahu itu dengan menggunakan diorama demonstrasi. Dari tadi sudah tidak fokus ya, melirik-lirik diorama terus ya. Oke, sekarang kemudian perkenalkan. Ini merupakan diorama. Diorama itu adalah tiruan dari keadaan yang sebenarnya. Karena Bu Nina tidak bisa mendatangkan sungai secara langsung, Bu Nina juga tidak bisa mendatangkan pantai pasir, apalagi mendatangkan gunung, maka Bu Nina membawa tiruannya. Mirip tidak kira-kira ini?
Jadi Bu Nina akan mendemonstrasikan cara tahap-tahap siklus air tersebut dan dari mana sih asal air sungai dan air lautnya ya. Sekarang Bunda perkenalkan, pertama kita harus tahu dulu nih tahap-tahap siklus air yang pertama. Mulai dari apa yang pertama? Air laut nih, air yang ada di pantai pasir putih dan air yang ada di kali batu ini menguap. Kalau menguap terkena sinar matahari disebut apa? Evaporasi. Yaitu kalau dari air laut dan dari kali batu. Kalau pohon yang menguap disebut apa? Transpirasi. Betul sekali. Uap dari hasil air laut dan kali batu serta uap dari transpirasi tadi naik ke atas menuju langit dan membentuk awan. Kalau membentuk awan disebut apa? Kondensasi. Ya, betul sekali. Uap air tadi itu membentuk sebuah awan disebut kondensasi. Kondensasi. Ketika awannya sudah penuh, tidak bisa lagi menampung si airnya, awan akan berubah menjadi awan hitam. Awan hitam datang, tandanya akan terjadi apa? Hujan. Betul sekali. Ketika hujan turun, yang terjadi disebut apa? Presipitation. Air hujan itu turun ke atas gunung dan di sekitaran gunung dan seluruh Palu Putih Tanjung Bintang menjadi hujan. Aliran air tadi akan diserap oleh tanah. Tanah menyerap air dinamakan apa? Infiltrasi. Air resapan itu akan dialirkan ke sungai, kali batu. Jadi buat tuh kata Hafid tadi, sungai itu berasal dari aliran air yang diturunkan oleh hujan dari gunung batu juga. Akan menjelaskan bahwa sungai itu ada hulu dan hilir. Ya, hulu itu awalan, hilir itu adalah ujung. Jadi aliran air itu akan dialirkan melalui hulu yang berdekatan dengan gunung. Kemudian air itu akan mengisi kali batu. Di kali batu itu akan dialirkan lagi melalui hilir. Hilir itu berdekatan dengan laut. Makanya air laut bisa terisi karena dari aliran sungai melalui hilir. Tadi siapa yang jawab dari sungai? Berarti betul jawabannya. Air laut ini berasal dari kali batu dan berasal dari tampungan air hujan. Karena hujan juga ada di laut ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau coba ke depan? Boleh nih, kelompok 1 dulu boleh. Silakan maju ke depan. Lain untuk kelompok lain sambil menunggu giliran, sambil menunggu temannya selesai demonstrasi. Kemudian asal air juga sudah Bu Nina tulis di bahan ajar. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu sambil menunggu temannya untuk demonstrasi ya. Oke, sekarang siapa nih yang mau demonstrasi? Silakan Adek. Air laut dan tanaman akan menguap menjadi awan. Oke, akan menguap menjadi awan. Kemudian gimana lagi? Terus awan putih menjadi awan hitam. Terus awan hitam ini kemana? Awan hitam Awan hitam akan apa? akan hujan. Akan hujan. Gimana kalau hujan? Turun hujan? Oke, kemudian airnya kemana? Boleh dari sini Adek, dari sini boleh. Kemana lagi nih airnya? Dia akan turun ke gunung lalu di sekitaran hutan juga. Terus? Airnya akan menyerap ke tanah. Terus? Tanah ini Mengalir ke sungai. ke sungai kali batu, tempat Adek mainan terus ya. Terus dari kali batu kemana lagi tuh? Ke batu lalu ke laut pasir putih. Ke laut pasir putih, betul sekali Ade. Jadi itu merupakan tahap-tahap dari siklus air dan dari mana asal air kali batu dan air laut berada ya. Jadi sudah paham sampai di sini? Kelompok 1 paham. Kalau sudah paham silakan duduk kembali ya. Silakan kelompok 3. Gimana nih? Setelah awan penuh akan menjadi awan hitam. Awan hitam akan menurunkan hujan. Air
air hujan akan terbang ke bawah, diserap dengan tanah yang ada di Gunung Batu akan mengalir ke Sungai Kali Batu dan mengalir ke Pantai Pasir Putih. Oke, hebat sekali. Tadi sudah mempelajari di bahan ajar ya, makanya udah bisa. Silakan duduk kembali. Kelompok mana lagi yang mau mencoba? Kelompok 2 boleh nih mau mencoba, silakan. Boleh, silakan. Oh, kata Hilya tadi bisik-bisik, aku boleh nggak Bu jelasin? Boleh dong, silakan. Pertama, laut menguap. Terus, Itu menjadi awan, evaporasi. heeh. Lalu menjadi awan hitam. Iya. Menjadi hujan. Lalu hujan membasahi pegunungan. Itu diserap Pak itu? Tanahnya diserap? Ya, Oh iya, betul sekali menyerap tanahnya. Lalu? terus mengalir ke sungai. Setelah mengalir ke sungai, mengalir ke laut. Oke, betul sekali. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Kelompok siapa nih yang belum maju? Dari tadi udah tahan. Boleh kelompok 4 maju. Sini kelompok 4 boleh maju ke depan. Dari sini silakan Hafid, ayo, gimana? Tadi Bu Ina sudah menjelaskan air laut nih, lihat nih, ini air laut, ini air sungai, kemudian ini juga tumbuhan. Ketika terkena sinar matahari, ini sinar matahari mengenai laut dan mengenai kali, kemudian mengenai tumbuhan, mereka akan menguap. Kenapa? Karena kepanasan. Kemudian uap airnya itu akan naik ke atas nih, ke langit, akan membentuk apa ini? Awan. Dinamakan apa kalau membentukkan awan? Kondensasi kalau membentuk awan. Kalau evaporasi tadi apa? Yang menguap-nguap tadi. Ya, betul sekali, tidak apa-apa. Nah, dari awan tadi ini ketika sudah penuh, tidak bisa lagi menampung airnya si awan akan bergeser nih menjadi awan hitam. Kalau awan hitam berarti tandanya apa nih? Akan turun hujan. Ketika turun hujan, ayo gimana caranya turun hujan? Lihat, nggak apa-apa dilamain dikit. Nah, akan turun hujan membasahi permukaan bumi, membasahi gunung. Mana gunungnya coba, Keisha? Gunung apa itu? Gunung Batu. Nah, sekitaran gunung itu akan meresap airnya nih. Lihat tuh, meresap tidak airnya? Meresap. Ketika dia meresap ini, semuanya meresap. Kemudian tumbuhan juga menyerap air hujan tersebut. Nah, lalu air yang di dalam tanah ini akan dialirkan ke Kali Batu. Ini mana sungai Kali Batunya? Yang mana? Coba. Itu Kali Batunya. Nah, tidak hanya dari serapan air saja Kali Batunya bisa terisi, tetapi dari sumber mata air yang ada di gunung. Nih, ini gunungnya. Nah, gunung juga memiliki air. Nah, dari mata airnya ini juga akan mengalirkan ke Kali Batu. Jadi Kali Batu tempat kalian bermain itu terus ada airnya dari asalnya dari tadi itu. Dari mana? Dari resapan air dan dari mata air yang ada di pegunungan. Nah, selain itu air juga akan mengalir nih melalui hilir. Hilir itu ujungnya sungai, nanti akan mengalir ke laut. Makanya laut bisa terisi karena dari sungai Kali Batu. Dan dari mana lagi? Dari hujan tadi itu juga sama. Bisa? Paham? Benar. Oke, kalau paham silakan duduk kembali. Tadi juga sudah mencari tahu nih, sudah mempraktekkan dari mana air itu berasal, terutama air sungai. Kemarin kita cuma membahas tentang tahap-tahapnya aja, tapi tadi kalian langsung mempraktekkan langsung. Mana sih evaporasi kata Bu Nina kemarin? Mana sih kondensasi kata Bu Nina kemarin? Nah, tadi sudah dipraktekkan. Sembari tadi temannya mempraktekkan, kalian juga sudah mempelajari bahan ajar yang telah Bu Ina bagikan. Artinya sudah paham banget nih bagaimana tahap-tahap siklus air. Sudah paham belum? Sudah. Benar, sudah paham. Sudah paham. Sekarang Bu Ina mau tahu nih siapa yang paling berani untuk melaporkan hasil dari demonstrasinya tadi. Kan tadi sudah mendemonstrasikan
pilih salah satu aja ya. Boleh dari kelompok satu, siapa aja boleh. Silahkan. Dinda ini selalu berani ya. Setiap Bu Nina minta untuk ke depan, selalu berani ke depan untuk tangan. Boleh Dinda, silahkan. Dari hasil demonstrasi yang telah kami temukan, sebagian besar air laut berasal dari air tawar yang mengalir ke laut melalui sungai, aliran air tanah, dan lintasan permukaan. Oke, tepuk tangan untuk Dinda. Hebat sekali Dinda, sudah melaporkan hasil dari demonstrasi yang telah dilakukan ke depan dengan menggunakan bahasanya sendiri. Betul sekali Dinda ya. Dinda nanti dapat nilai lebih dari Bu Nina. Mau dapat nilai berapa Dinda? 50. Dapat berapa ditawarin? 100? Mau dapat nilai 100? Ya. Oke, deal. Dapat nilai 100 nanti Dinda. Siapa lagi yang dapat nilai 100 nih? Boleh Nabila, silakan ke depan. Oh dicatat, boleh silakan. Gak apa-apa dicatat. Silakan Nabila, laporkan hasil dari demonstrasi yang telah dilakukan tadi. Dari hasil demonstrasi yang telah kami lakukan, proses terbentuknya sungai berasal dari mata air yang mengalir di atas permukaan bumi. Proses selanjutnya, aliran air akan bertambah dengan seiringnya air hujan. Karena limpasan air tidak dapat diserap bumi, akan ikut mengalir ke dalam sungai. Oke, tepuk tangan untuk Nabila. Nabila juga dapat nilai 100 dari Bu Nina plus hadiah coklat dari Bu Nina. Ayo, siapa yang mau maju-maju nanti Bu Nina kasih coklat dan dapat nilai 100. Nah, jadi selanjutnya nih, betul semua nih Nak. Hasil dari laporan demonstrasi kalian betul semua, tidak ada yang salah. Hebat semua anak-anak Bu Nina, sudah berani maju ke depan saja Bu Nina sudah senang. Kalian sudah berani mengungkapkan pendapat kalian mengenai hasil dari demonstrasi kalian tadi. Nah, Bu Nina akan sampaikan kembali bahwa betul apa yang dikatakan oleh Nabila dan Dinda tadi, bahwa air sungai dan air laut itu akan selalu ada ketika siklus air kita tetap terjaga. Karena air sungai tadi berasal dari apa tadi? Air hujan yang menyerap dari tanah tadi. Kemudian dari mana lagi? Dari gunung batu tadi mengeluarkan air mata, juga mengalirkan ke mata air. Dari mata air akan mengalirkan ke kali batu, sehingga sungai yang di kali batu itu bisa kalian pergunakan untuk mandi, untuk mainan, jika ada yang mencuci motor boleh. Nah, berbicara tentang manfaat air sungai dan air laut, tadi dibaca tidak di bahan ajarnya. Di bahan ajar tadi ada manfaat air sungai dan air laut. Siapa yang mau membacanya dengan keras dan lantang? Oh, Hafid. Boleh Hafid membaca manfaat apa? Air laut. Oh, air laut. Boleh berdiri Hafid? Oke, biar gambarnya terlihat. Manfaat air laut: 1. Menyerap karbon dioksida. 2. Sumber kehidupan nelayan. 3. Jalur transportasi. 4. Untuk tempat rekreasi. 5. Menjadi sumber bahan makanan sehat. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Hafid. Tidak maju. Kenapa lirik-lirik mendapat hadiah juga? Bolehlah dapat coklat dari Bu Nina. Tadi lirik-lirik Bu Nina, Hafid. Boleh nih, silakan. Siapa lagi yang mau berani nih? Siapa lagi yang mau? Mau semua? Bu Nina pilih Ade deh. Ade dibaca tuh manfaat apa tadi? Manfaat sungai, boleh. Manfaat sungai ada 5. 1. Menampung air. 2. Mengalirkan air ke hilir. 3. Membangkit listrik. 4. Pusat dari ekosistem. 5. Mencari nafkah. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ade. Boleh nih, terima kasih juga. Iya, betul sekali Nah ya. Jadi manfaat air sungai dan air laut itu sangat banyak sekali. Terakhir Bu Nina dengar nih dari Ade menyebutkan salah satu manfaat sungai itu adalah tempat mencari nafkah. Jadi kalau ada yang mau mencuci motor, aliran airnya bisa dialirkan dari sungai. Jadi sangat bermanfaat sekali air sungai dan air laut itu. Air laut juga dengar tadi tempat rekreasi. Kalian juga sudah sering sekali ke pantai pasir
putih ya. Nah, jadi kalau tidak ada pantai pasir putih, kalian mau kemana coba hiburannya? Masa mau ke mall-mall terus ya? Lebih enak mana, mall apa pantai pasir putih? Ya, lebih enak ke pantai luas, bisa teriak-teriak. Oke, selanjutnya nih kita sudah melakukan demonstrasi melalui diorama. Kalian juga sudah mempelajari di bahan ajar tadi itu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi lagi tentang tahap-tahap siklus air, tetapi kalian akan mengembangkannya dalam bentuk tulisan. Sekarang gunakan kalian berdiskusi secara kompak untuk mencari jawaban yang ada di LKPD. Boleh ya? Ini untuk kelompok satu kelompok dapat 1 nah ya. Silakan kalian berdiskusi untuk mengisi lembar kerja peserta didik. Ya, sebelumnya kita jelaskan lebih dahulu nih. Pertama isi dulu nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian nama anggotanya ditulis. Nah, kemudian perhatikan petunjuk di lembar kedua, ada petunjuknya nih, di LKPD-nya ada petunjuk. Kerjakan dengan secara berkelompok dan berdiskusi, kemudian kerjakan dengan mudah, yang soal yang paling mudah. Kemudian kenapa itu kira-kira? Kenapa sih, Mak? Apa manfaat lingkungan? Lingkungan berguna tidak untuk manusia? Berguna. Tulis berguna. Kenapa bisa berguna lingkungan? Kenapa? Oke, silakan berdiskusi ya, Nak. Kalau susah nih untuk berdiskusinya, boleh kalian buka bahan ajarnya. Di bahan ajar juga sudah tertulis manfaat air laut, air sungai, dan tahap-tahap yang telah kita praktekkan tadi di bahan ajar juga sudah ada loh. Ayo dibaca bahan ajarnya. Ada? Nah, ini ada gambarnya tuh. Bagus sekali menggambar skemanya. Manfaat air sungainya, kalau kalian mau menuliskan yang nggak ada di situ boleh juga. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah semua? Baik, kalau sudah selesai semua nih. Sudah selesai semua? Seperti biasa. Sepertinya Nabila semangat sekali ya. Nabila semangat mendapat coklat. Tidak hanya dapat coklat, Bumi Nabila Anda kasih nilai 100 untuk yang berani maju ke depan. Belum Pak Is, belum. Udah mau maju tuh Pak Is ya. Belum, nanti mau kita pilih nih siapa yang paling semangat, baru kita tunjuk nih ya. Semangat semua nih, oke. Sudah semua? Siapa yang mau berani mewakili teman? Waduh, ya langsung muncul. Siapa yang paling berani mewakili temannya, mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa yang berani angkat tangan? Oh, ada yang paling pertama Vanessa nih. Boleh Vanessa? Silakan. Yang lain disimak nggak ya? Apakah jawaban Vanessa ini betul atau tidak nih menurut kelompok kalian? Silakan Vanessa. Vanessa semangat sekali, tenang. Cepatnya masih ada, masih banyak. Tenang. Oke, silakan Vanessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vanessa Marinda Ramadhani. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, anak yang sedang menanam pohon dan menyiram tanaman. Yang kedua, sangat berguna
melindungi semua kebutuhan manusia. Yang ketiga, semua kebutuhan manusia selalu tersedia dan tidak adanya bencana banjir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, saya persilakan. Nah, kalau menyimak tadi sepertinya ada yang gimana ya? Ada yang apa? Sepertinya Septian udah kesem-kesem nih mau menanggapi. Boleh nih Septian, tanggapi. Ya betul sekali, jawaban nomor 2 sudah bagus, tapi menurut saya sungai danau semua terkena sinar matahari lalu membentuk awan akan menurunkan hujan dan tanah akan menyerap air. Iya, tadi punya Vanessa tidak ada yang menjelaskan tentang siklus airnya. Siapa lagi yang menanggapi boleh? Hafid boleh. Terus jawaban nomor kami dari hasil demonstrasi yang telah kami lakukan sejak ini sangat bergantung pada proses diskusi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok apa tuh? Kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan sampaikan dulu Vanessa. Baik, terima kasih atas tanggapan dan sarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah Ya, karena Vanessa telah berani mewakili temannya untuk maju ke depan, Nina kasih coklat nih untuk Vanessa. Kemudian Septian tadi juga sudah berani menanggapi. Mau berapa? Boleh nih, Nina kasih coklat juga. Tapi juga tadi Bu berani menanggapi, teliti sekali. Boleh nih. Waduh, sudah dapat 4 loh Hafid. Tuh, siapa yang sering menjawab semakin banyak dapat coklat. Oke. Nah, semua kelompok tadi telah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jawabannya betul semua, tidak ada yang salah. Dan tadi juga kelompok 3 dan kelompok 4 telah berani nih menanggapi hasil diskusi temannya. Artinya kelompok 3 sangat teliti, memperhatikan dengan seksama setiap temannya mempresentasikan ke depan. Terima kasih atas tanggapan karena kalian sudah teliti ya. Boleh nih Nak, LKPD-nya dikumpulkan ke ketuanya, ketuanya ngumpulin ke Nina. LKPD-nya boleh, silakan. LKPD yang tadi, yang itu, nah betul sekali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kelompok 4. Oke, sudah baik. Nah, hasil dari diskusi kalian tadi sudah Bu Ina nilai. Sudah Bu Ina lihat nih, hasilnya bagus sekali. Kata-katanya juga sudah mulai tertata. Kalian juga sudah mulai menjelaskan siklus air melalui gambar. Tetapi ada satu kelompok yang menarik perhatian Bu Ina nih. Satu kelompok yang menggunakan bahasa yang rapi sekali dan jelas, yaitu kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2 mendapatkan nilai 95, hampir 100. Kenapa kelompok 2 mendapatkan nilai yang 95? Karena dari gambarnya sudah menjelaskan sekali tentang skema siklus air ya Nak. Kita bisa melihatnya saja, oh siklus air itu seperti itu. Nah, karena skemanya sangat bagus dan sangat rapi, kemudian kata-katanya juga, laporan dari demonstrasi tadi juga sudah sangat tersusun rapi. Maka kelompok 2 berhak mendapatkan apa? Coklat. Boleh nih mendapatkan coklat nih. Pas nih 5, ayo dibagi. Pas 5 dibagi. Baik. Sudah semua ya Nak ya? Nah, sekarang selanjutnya kita
dan air sungai selalu ada. Manfaat air sungai adalah untuk mandi, air laut digunakan untuk wisata. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok mana lagi yang memberikan kesimpulan? Ah, kelompok dua aja. Oke, silakan Vanessa. Menurut kami, kelompok 2 manfaat air sungai dan air laut sangat banyak. Salah satunya untuk mencuci baju dan menjadi tempat tinggal hewan. Kalau laut menjadi sumber penghasilan ayahku. Agar sungai tetap bersih, kita harus menjaganya dengan cara tidak membuang sampah di sungai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya, semua kelompok telah memberikan kesimpulannya masing-masing. Kelompok dua tadi punya dengar sebagai sumber penghasilan dari ayahku. Ayahmu pekerjaannya apa? Oh, nelayan. Bagus sekali, pantas sekali. Vanessa bisa langsung nih mendapatkan kesimpulan. Laut itu banyak sekali manfaatnya, kata Vanessa. Salah satunya menjadi sumber penghasilan ayahku, karena ayahku seorang nelayan. Nah, dari kesimpulan tersebut kita dapat simpulkan bahwa air sungai dan air laut itu merupakan satu lingkungan yang sangat bermanfaat untuk manusia. Sangat bermanfaat untuk manusia, jadi agar lingkungan tersebut tetap ada, tidak dirusak, kemudian tidak adanya bencana, maka kita, kalian nih sebagai generasi harus menjaga lingkungan tersebut dengan cara apa? Hakiknya tidak menebang pohon. Selain itu dengan cara apa? Tidak membuang sampah dengan sembarangan. Betul sekali. Tidak menebang pohon berarti kita harus ngapain? Menanam pohon sebanyak-banyaknya. Menanam pohon sebanyak-banyaknya agar siklus air itu tetap terjaga, tidak rusak dan tidak berhenti, sehingga air sungai dan air laut tadi bisa kita manfaatkan secara maksimal. Ya, baik. Kalian tadi sudah memberikan kesimpulan. Sekarang kita ayo asah kemampuan dengan mengerjakan soal. Mengerjakan soal ya. Kita akan melakukan apakah kalian sudah paham atau belum nih dengan apa yang telah Bu Nina jelaskan tadi? Silakan kalian kerjakan ya nak ya. Lembar evaluasi. Lembar evaluasi. Bahan ajarnya kalau disingkirkan boleh? Oke. Dipinggirin ya nak ya. Baik, sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Oke, silakan dikerjakan. Bahan ajarnya boleh disingkirkan? Oke, dikerjakan sendiri ya. Ini ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Boleh. Tulis dulu namanya, kemudian nomor absen. Pak, belum dapat. Oh ini, boleh. Dikerjakan ya. Jangan lupa tulis nomor absen. Ya, pintar sekali. Good job ya. Pintar. Udah tidak soalnya? Udah. Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, boleh nih lembar apa? Soalnya dikumpulkan dengan ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya nanti mengumpulkan ke depan. Terima kasih Ade, terima kasih Naila, Keisha, Septia. Oke, sudah semua mengumpulkan? Sudah.
Nilainya sudah Bu Nina koreksi tadi ini evaluasinya. Alhamdulillah rata-rata mendapatkan nilai di atas 80. Artinya kalian sudah paham semua nih tentang materi apa yang telah Bu Nina berikan. Oke, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Apakah kalian senang dengan belajar hari ini? Senang tidak bermain diorama? Seru tidak? Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Kalau begitu Bu Tina ini yang akan bertanya, hari ini kita sudah telah mempelajari apa saja tadi? Apa lagi? Manfaat air laut dan air sungai. Ya, betul sekali. Tadi manfaat air laut dan air sungai tadi sudah kalian jelaskan tadi dengan kesimpulan tadi. Kita juga sudah belajar tentang siklus air, membuktikan tahap siklus air menggunakan diorama, kemudian membuktikan bahwa air sungai itu berasal dari mana, air laut juga berasal dari mana. Dari mana? Ayo, air sungai, Hafid? Dari laut. Air sungai? Air sungai dari gunung. Oke, dari sungai. Karena sudah dapat 4 coklat nih. Betul sekali Hafid, kalau air sungai itu berasal dari air gunung, kemudian dari air resapan juga. Kalau air laut berasalnya dari mana tadi ya? Ada yang ngomong? Dari sungai. Dari sungai kata Vanessa, betul sekali dari sungai. Air laut itu berasal dari sungai dan dari air hujan. Bagus sekali. Bagaimana cara kita agar air laut dan air sungai tetap terjaga? Dengan cara menjaga apa? Lingkungan. Harus ngapain? Untuk menjaga lingkungan. Apalagi? Selain tidak menebang pohon, apalagi? Menanam pohon, betul sekali. Dan yang paling penting apa? Menghemat air. Tidak boleh boros-boros air. Walaupun air banyak sekali berlimpah di tempatku, banyak pun tidak habis-habis. Ya bukan berarti kalian harus boros ya. Harus tetap menjaga atau menghemat air tersebut agar tetap ada dan tidak habis-habis. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, apakah hari ini sudah selesai belajarnya? Sudah. Yakin senang hari ini belajarnya? Seru tidak? Seru. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang siklus air. Tetapi kita akan melihat faktor-faktor apa saja nih yang terdapat yang akan mengganggu siklus air tersebut. Kita juga akan praktek, kita juga akan menggunakan diagram air. Coba lihat semua. Nah, itu adalah media yang akan kita gunakan minggu depan. Baik, Bu Nina akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doa ulang Hafid, silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa. Ya, nanti begitu pulang langsung pulang ke rumah ya Nak ya. Terima kasih atas waktunya hari ini.